Dari Desk Makroekonomi ya, Mhm. bagaimana pandangan redaksional CNBC Indonesia jika kita berusaha reflect back lagi the whole year 2023 ini? Iya, 2023 kita mulai agak sedikit susah ya karena banyak ramalan-ramalan yang sangat menyeramkan di akhir tahun sebelumnya dari IMF, World Bank dan beberapa lembaga internasional termasuk presiden sendiri, menteri keuangan dan lainnya gitu. Terus berjalannya waktu ada banyak persoalan dalam negeri juga yang menjadi concern dari Desk Makroekonomi ya. Salah satunya mengenai konsumsi rumah tangga yang ternyata tidak sekuat yang diperkirakan sebelumnya. Nah, di sisi investasi juga terus mengalami pelandaian walaupun kuartal 3 kita lihat sedikit naik karena kebanyakan pengusaha mungkin mulai menaruh investasi sebelum wait and see sampai tahun depan. Dan di sisi lain ada ekspor yang juga melambat karena harga komoditas yang mulai turun. Jadi Oke. secara overall ekonomi oke lah gitu. Cuman memang ada beberapa Oke catatan di 5%. oke di 5% gitu. Tapi emang kalau dilihat lebih rinci ada beberapa catatan yang emang harusnya menjadi concern lah bagi pemerintah dan banyak pelaku usaha. Tapi masih sesuai target ya untuk PDB pertumbuhannya di 5% overall ini ya Mas ya. Pada Untuk waktu itu RAPBN 2023 seperti apa sih asumsi PDB-nya? asumsinya mungkin lebih tinggi ya di sekitar 5,2% kalau tidak salah ya. Dan kalau 5% sebenarnya ya masih oke lah karena kita masih lebih baik dari kebanyakan negara yang negara maju atau negara berkembang yang tumbuhnya tidak lebih dari 5% atau bahkan banyak yang terkena krisis ya di Iya. tahun ini ya. Ya, jadi masih beacon ya, kita masih menjadi salah satu cahaya gitu ya dibandingkan peer countries kita yang mungkin Betul. terseok-seok di tengah begitu banyak tantangan makroekonomi global, kita masih mencapai 5% gitu ya. Sedikit saja Mas, mungkin singkat 2024 kira-kira gimana sih kira-kira ekspektasinya kalau dari editorial view? Ekspektasi mungkin karena orang Indonesia masih banyak yang makan, masih banyak yang jajan, artinya ekonomi 5% masih mungkin terjadi di tahun Jadi depan dari gitu. consumption dong berarti dong ya Mas Consumption, Michael? Heeh. kalau beras itu masih bisa dijaga oleh pemerintah, saya rasa 5% masih oke lah buat tahun depan gitu. 5% oke, ini Mas Iqbal udah ngangguk-ngangguk nanti sebelum gue tanyain. Gue mau ke Mas Davi terlebih dahulu. Mas Davi, silakan Mas Davi. Kalau dari market gimana nih Mas reviewnya 2023? Sekarang udah 7.300 loh Mas. Ini udah diekspektasikan atau belum nih sebelumnya dari redaksional CNBC? Silakan. Nah, iya, emang 2023 kita awali agak gonjang-ganjing juga ya di IHSG karena sempat kebakaran juga beberapa kali IHSG, bukan beberapa kali, sering malah. Karena ada pengaruhnya juga dari suku bunga tinggi The Fed, terus ada capital outflow juga, jadinya bikin IHSG kita sempat beberapa kali ngedrop. Tapi akhirnya di akhir tahun ini udah kembali lagi ke 7.300, bahkan udah nyentuh rekor lagi kayak 2022 kemarin. 7.300. Jadi ini as expected dong ya? Berarti ya Mas ya? Saya sesuai ekspektasi sih begitu The Fed ngasih sinyal untuk lebih dovish lagi, langsung pelaku pasar juga ekspektasinya naik dan IHSG pun ke katrol dari stimulus itu. Oke, 7.300 as expected, kita harapkan juga 2024 akan lebih baik ya. Dan kita harapkan ini kan hari terakhir nih ya perdagangan 2023, kita harapkan kalau bisa menguat lagi dia bisa menjadi kado manis nih ya untuk market di tahun ini tentunya menutup dengan penguatan kita harapkan bersama. Sekarang mungkin kita ke Mbak Sefty. Mbak Sefty, halo Mbak Sefty. Apa kabar? Ya, halo Mbak. Hai Mbak. Baik. Gimana Mbak kalau dari Desk Internasional seperti apa kira-kira refleksi kembalinya di tahun 2023 dan arahan redaksi selama ini di tahun ini? Silakan. Di 2023 sebenarnya beritanya tidak jauh dari peperangan ya. Di awal tahun itu ada perang Rusia Ukraina, lalu di akhir juga diselingi dengan perang Gaza. Yang paling terlihat adalah berita ini menjadi terpopuler karena bisa mempengaruhi apapun yang terjadi di global dan ekonomi global, terutama ketika kita berbicara soal perang Rusia Ukraina, kita tahu ada harga komoditas yang meningkat. Lalu ketika kita berbicara soal perang Gaza dan yang terakhir terjadi ini ketika milisi Houthi di Yaman ikut campur dalam urusan peperangan, menyerang wilayah Laut Arab, ini juga mempengaruhi logistik global. Maka mungkin di tahun 2024 peperangan juga masih akan menjadi hal yang penting yang akan disoroti banyak pembaca CNBC Indonesia, dan terutama ada beberapa lagi kemungkinan perang-perang baru yang mungkin bisa terjadi, terutama eskalasi di Asia seperti Korea Utara dan juga China dan Taiwan. Nah, arah pemberitaan dan catatan CNBC Indonesia dari internasional ini kan memang banyak
kepada konflik geopolitik gitu ya, atau perang gitu ya. Nah kita ketahui ini baru-baru ini mungkin saya agak sedikit bertanya mengenai konflik yang ada antara Israel dan juga Hamas. Kita ketahui sekarang nih baru-baru 2 minggu belakangan ini tidak hanya ada konflik yang terjadi antara Israel dan Gaza atau Hamas, tapi juga sudah melebar ke Lebanon, ke Syria, ke Yaman, dan terakhir Iran juga sempat ya, kalau tidak salah ada senior leaders dari militer mereka yang terbunuh karena serangan Israel. Ini arahnya kira-kira akan kemana dan bagaimana kira-kira CNBC Indonesia memberitakan hal ini juga, Mbak Sefty? Kalau melihat apa yang terjadi sekarang, sepertinya semua negara sepertinya menjaga agar eskalasi tidak makin meningkat. Kenapa? Karena ketika eskalasi meningkat, ada konsekuensi yang akan ditanggung banyak negara, tidak cuma dari harga minyak, tapi juga kemungkinan beberapa pengamat mengatakan akan ada kemungkinan bisa saja kemunculan perang dunia ketiga nanti ke depannya. Tapi tentu itu tidak diharapkan semua pihak kan. CNBC sendiri dalam memberitakan ini sebisa mungkin kita melihat berbagai aspek. Jadi aspek kemanusiaan itu pasti yang kita tonjolkan terlebih dahulu. Selain itu bagaimana perang itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kerusakan dunia. Jadi mau tidak mau ketika CNBC mengangkat hal ini, kita harus mengcover story selain peperangan itu sendiri ya, yakni apa dampaknya bagi kemanusiaan dan juga bagi ekonomi yang tentunya tidak akan baik untuk semua pihak. Oke, nah mengenai hal ini, karena kan kita ketahui bersama ya, jadi memang sudah berusaha membuat pemberitaan yang senetral mungkin dan juga memberikan ada dua sisi, tidak hanya memberikan dari satu sisi yang akhirnya menitik beratkan pada satu sisi lain. Nah kita ketahui, tapi bagaimanapun juga dengan adanya konflik ini, ada beberapa pihak yang juga dirugikan. Dan dari sudut pandang masyarakat, terutama pemirsa CNBC Indonesia, itu melihatnya ada beberapa kubu-kubu yang juga memang secara terang-terangan mendorong agar konflik ini masih bisa terjadi ke depannya. Kita ketahui kemarin sempat ada dukungan-dukungan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan beberapa negara-negara ally-nya mereka, dan juga kita ketahui ada juga yang berusaha dengan adanya konvensi dari Qatar, akhirnya sempat terjadi ceasefire tuh berapa hari, 4 hari, ada dukungan dari Qatar. Ini juga ada dukungan dari Rusia dan lain-lainnya, organisasi negara Islam dan lain-lain. Bagaimana kira-kira dinamika antara negara-negara besar yang sebenarnya berada di balik Israel dan juga Hamas ini juga berusaha diberitakan oleh CNBC Indonesia, dan juga sebagai jurnalisme kita berusaha membawa ini menuju jalan yang lebih baik lagi, perdamaian mungkin ke depannya yang lebih besarnya. Silakan. Tentunya negara-negara besar memang mengambil peran tersendiri ya, terutama AS misalnya dengan standpoint-nya berpihak terhadap Israel dengan selalu mengungkit 7 Oktober ya misalnya gitu kan ya. Tapi ada juga kan negara-negara lain seperti Qatar dan Mesir yang sampai sekarang masih mengedepankan kemungkinan gencatan senjata lanjutan. Kabar terbaru sebenarnya adalah Hamas sudah ada di Mesir saat ini untuk membicarakan soal poin terbaru gencatan senjata. Tapi balik lagi, dan bagaimana AS sebagai negara yang adik kuasa, negara yang dekat dengan Israel bisa menekan Israel untuk setuju dengan klausul gencatan senjata baru. Karena hari ini setahu saya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Anthony Blinken itu sekarang sedang ada di Israel untuk berbicara, kelima kalinya datang ke Israel untuk membicarakan soal perang Gaza. Kita harap ini juga termasuk penekanan agar Israel menghentikan perangnya. Karena balik lagi, sekarang korban sudah mencapai 21.000, itu semua warga sipil, dan kita tidak ingin perang-perang ke depannya terjadi kembali dan malah menyusahkan dunia. Baik, terima kasih banyak Mbak Sefty. Ini sudah cukup jelas. Nah, mungkin sekarang saya ke Mas Tama. Mas Tama, dengan adanya konflik geopolitik Ukraina, Rusia, Israel, dan Timur Tengah, kira-kira bagaimana ini dampaknya terhadap energi atau harga komoditas sendiri? Kalau melihat konflik dari Israel dan Hamas, kemungkinan belum kelihatan apakah dampaknya seperti apa. Cuma kalau dilihat dari eskalasi perangnya, jika perang itu melebar ke Lebanon, ke Iran atau ke Syria dan yang lain, kemungkinan itu bisa terganggu karena lebih terganggunya kepada ke logistik. Ketika logistik terganggu, kemungkinan ya harga minyak kemungkinan bisa naik. Jadi itu ya resikonya munculnya dari situ. Resikonya muncul dari logistik itu.
tersebut kan. Jadi logistik ya, memang masalahnya itu ya. Karena kan kalau misalnya perang gitu semua jadi sulit juga dalam hal mentransportasikan komoditas dan lain-lain. Nah Mas, tapi catatannya 2023 ini seperti apa sih Mas khusus untuk energi dan juga komoditas? Kita ketahui udah nggak ada lagi nih commodity windfall di tahun ini dan beberapa harga komoditas langsung cukup ternormalisasi gitu ya. Bagaimana sih kira-kira pemberitaan dari CNBC Indonesia? Kalau CNBC menyorotinya ya sama seperti yang lain sebenarnya. Kalau dilihat dari tahun ini kan harga minyak cenderung tidak mengalami gejolak yang signifikan seperti tahun 2022. Dilihat dari perang Ukraina dan Ukraina dan Rusia. Ya kemungkinan tahun depan sih tidak terlalu signifikan gejolaknya kalau misalkan perang antara Israel dan Hamas ini tidak melebar Kemana-mana. Dengan catatan tidak melebar kemana-mana. Dengan catatan tidak melebar kemana-mana karena akan mengganggu logistik itu kan. Karena tidak hanya satu lagi nih di Gaza saja, tapi sudah mulai ke Lebanon, Syria, dan itu yang kita khawatirkan bersama ya. Semoga tidak bisa melebar kemana-mana. Nah terima kasih Mas Tama. Sekarang ke Mas Iqbal. Ini seru nih, karena kita mau ngomongin politik kalau sama Mas Iqbal. Nah sebelum kita ngomongin 2024 nih bakal gimana? 2023 woro-woronya kayak gimana sih Mas? Dan gimana sih kira-kira catatannya sejauh ini pergerakan dari masing-masing? 2023 tentu yang selalu kita beritakan adalah pengumuman ya. Oh pengumuman, deklarasi, pengumuman ya. Baik ketika Mas Ganjar ketika di Batu Tulis, kemudian juga dramanya Mas Anies yang tiba-tiba katanya meninggalkan Mas Ahaye gitu ya. Kemudian oh iya juga kita ingat tuh bulan berapa itu kemudian juga soal MK ya, putusan MK yang akhirnya membuat Mas Gibran juga akhirnya bisa maju gitu ya. Jadi sampai akhirnya pendaftaran dan sudah dimulainya kampanye gitu ya. Dan menarik sih di CNBC Indonesia kita memfasilitasi itu dalam Your Money Your Vote. Mungkin Safrina juga suka beberapa kali memandu. Yang terus kita dorong adalah perang ide dan perang gagasan. Jadi kami pun juga di redaksi juga saya termasuk yang jarang ya untuk memberitakan misalkan ada sesuatu yang saling menyerang pribadi gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang menyinggung soal mungkin di media sosial ketiadaan istri salah satu calon presiden misalkan itu kan tidak personal banget substansi gitu ya. Substansi. Walaupun itu disuarakan kadang-kadang oleh koalisi dari salah satu pasangan calon gitu ya. Jadi kita lebih ke arah ide dan gagasan misalkan program makan gratis Pak pasangan nomor 2 misalkan. Kemudian juga apakah IKN layak dilanjutkan apa tidak gitu ya. Kemudian juga soal kalau pasangan nomor 3 soal gaji guru agama ya dan seterusnya kenaikan itu. Jadi kita lebih memainkan di sisi itu dan kebetulan juga ada tim riset yang solid ya untuk mendalami gitu ya. Jadi ketika disampaikan ya responnya sih so far sih ya menarik ya dan tentu debat juga kita cover debat sudah semua. Ada 2 nih Mas ya yang berjalan. Sudah kita cover juga. Sedikit review dari redaksi CNBC Indonesia gimana Mas untuk debat 1 dan debat 2 ini Mas? Debat 1 dan debat 2 ya menarik ya langsung saling gas, saling serang gitu ya. Itu yang sebenarnya kita harapkan gitu ya. Cuman kalau debat yang cawapres mungkin kan ada beberapa perbaikan lah, terutama soal misalkan istilah teknis gitu ya, itu singkatan dan seterusnya itu ke depan kemarin kalau tidak salah KPU bilang nggak akan direview gitu ya. Mungkin idealnya memang kalau sebelum bertanya singkatan ya dijelaskan dulu singkatan itu apa gitu ya. Karena nggak semua orang juga paham soal singkatan misalkan gitu ya. Tapi menarik sih menantikan debat 3 dan sampai ke 5 ya, sampai Februari nanti gitu. Jadi sampai Februari CNBC Indonesia akan terus mengawal para paslon ini untuk beradu ide dan gagasan ini ya. Jadi itu yang berusaha ditampilkan dari Desk Politik CNBC Indonesia. Keren, terima kasih banyak Mas Iqbal. Nah Mas Demis, sekarang ke teknologi. Tentunya nanti saya akan nanya ya mengenai kira-kira catatan dari Desk Teknologi gimana 2023 ini. Tapi karena ini masih dari Mas Iqbal, kira-kira gimana sih Mas ini peran teknologi ini juga akan mengawal pesta demokrasi 2024. Karena kita sempat santer mendengar nih dari salah satu paslon itu menggunakan AI katanya untuk big data mereka untuk mengetahui basis voter mereka dan akhirnya membuat suatu campaign yang somehow related ke demografis pemilih yang masih muda. Jadi seakan-akan lebih muda, lebih fresh, lebih
Ya nanti kalau saya omongin kata-katanya nanti kan maksudnya ngerti kan apa, tapi itu berdasarkan AI gitu ya datanya. Itu seperti apa tuh, Mas? Kalau dari penggunaan AI atau teknologi dari masing-masing paslon saya nggak tahu sih. Tapi kalau dari sisi media sosial sendiri kan sekarang udah beberapa perusahaan media sosial tegas. Sekarang kan pemilu kita bareng. Banyak banget yang pemilunya 2024 juga. Kayaknya semua media sosial sekarang udah resmi bilang nggak boleh ada iklan politik sama sekali. Oke, nggak boleh. Kecuali Twitter yang sekarang namanya X ya. Ya mungkin kejar setoran kali ya karena ambruk pendapatannya hilang dari mana-mana, mereka doang yang mengizinkan iklan politik. Tapi tentunya kalau misalnya ada paslon mau menggunakan media sosial untuk kampanye politik nggak apa-apa. Asal mereka nggak bayar gitu kan. Terus soal AI itu sebenarnya yang paling dicemaskan adalah penggunaan AI itu untuk menciptakan konten-konten yang sangat mirip dengan aslinya. Tapi nggak dikasih tahu kalau itu rekayasa gitu kan. Ya jadi ini ya, Iya. downside and upside. Bahkan di Amerika pun udah dilakukan oleh salah satu bakal calon dari Partai Republik ya. Dia menggunakan benar-benar deepfake media digabungin gambar-gambar semua itu, tapi dia nggak bilang kalau itu palsu gitu. Oh oke. Karena itu juga Ya untuk steering opinion gitu ya bahwa. Iya. Di Indonesia pun sekarang makanya Kominfo juga udah ngeluarin mereka kan nyebutnya panduan etis. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan AI harus declare, harus dikasih label. Deepfake ataupun segala macam ya nggak bisa dilarang tapi harus dideklar kalau itu AI. Tapi secara hukum balik lagi ke undang-undang yang mengatur, misalnya ternyata undang-undang itu kena di ITE. Oke. Dibawa ke hukumnya di ITE, kalau misalnya itu kena data pribadi dibawanya ke regulasi data pribadi. Ini di US tapi kan ya Mas? Di Indonesia. Di Indonesia juga, oke. Di Indonesia baru ada yang namanya panduan etika. Oke. Jadi istilahnya simple aja, kalau misalnya ternyata mereka menggunakan AI, entah itu buat teks, entah itu buat video, atau itu buat gambar, mereka harus declare kalau itu hasil rekayasa dari AI gitu, bukan gambar asli. Oke. Cuma kalau misalnya Teks bahkan juga teks ya? iya Mas, ya? teks, tapi kalau misalnya mereka melanggar belum ada aturannya gitu. Kalau nggak declare ya nggak ada sanksinya. Iya. Tapi Nggak kalau ada misalnya landasannya. ternyata perbuatannya mereka itu melanggar hukum undang-undang ITE Iya. atau undang-undang PDP, mereka dibawa ke ranah hukum. Itu dari catatannya dari teknologi ya kalau untuk menyambut Iya. 2024 ini. Dan sedikit saja Mas, mungkin catatan 2023-nya untuk teknologi setahun ini gimana? Primadonanya AI sih Mbak Safrina ya. Itu benar-benar entah dari mana-mana kan, sejak kemunculan ChatGPT, tiba-tiba yang nggak pernah diomongin AI, semuanya ngomongin AI. Metaverse yang berapa tahun lalu rame, sekarang udah sama sekali gak kedengeran apa ya metaverse. Makanya itu juga menjelang 2024 yang pertanyaannya 2024 AI masih nggak ya, masih diomongin nggak ya, ataukah kayak metaverse yang banyak perusahaan raksasa global udah ngeluarin miliaran dolar terus ternyata nggak ada hasilnya sama sekali, ataukah AI akan jalan terus, kita juga harus lihat. Dan dari AI itu juga ujungnya ke perang chip, karena untuk mendukung AI ini mereka butuh chip yang kita sebutnya namanya GPU. Oke. Yang dulu mungkin kita nyebutnya driver visual lah, kayak misalnya buat gambar atau gimana kan kita ada yang namanya CPU, ada yang GPU. Nah, terus sekarang semuanya yang dicari GPU, yang makanya saham perusahaan Nvidia itu lompat banget karena si GPU ini. Dan sekarang Cina sama Amerika semuanya bukan boikot ya istilahnya, blokir-blokiran. Tetap perang teknologi juga ya salah satu isunya. Iya, diharapkan kuncinya di 2024. chip. Baik. Kuncinya di chip Kuncinya itu. di chip dan hardware ya Mas ya, tidak hanya untuk Iya, software. Ya. di hardware itu. Baik. Karena selama ini Amerika menyerahkan ke Cina untuk produksi. Ya, baik. Sekarang si Cina teknologinya udah naik, Amerika takut kalau misalnya kalau semuanya dibuat sama Cina, gue nggak kuat dong artinya. Lagi-lagi perang kemampuan teknologi untuk akhirnya teknologi itu yang menyebarkan informasi dan akhirnya controlling. Dan gongnya the itu nation. Baik. adalah satu handphone yang Baik. Huawei Mate 60 itu yang ternyata Cina nunjukin kalau mereka bisa bikin chip sendiri tanpa Amerika.